Polres Metro Jakarta Barat hari ini merilis kaleidoskop hasil ungkap kasus tindak pidana kriminalitas dan hasil narkotika selama tahun 2020 terakhir. Sebanyak 142 kasus berhasil diungkap Satreskrim Polres Jakarta Barat, sedangkan 557 kasus kejahatan narkoba berhasil diungkap Satres Narkotika Polres Jakarta Barat. Pernyataan ini disampaikan Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Audi Latuheru saat menggelar jumpa pers di Aula Serbaguna Mapolres Metro Jakarta Barat Rabu pagi. Audi menuturkan selama kurun waktu tahun 2020 terakhir, Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengungkap 142 kasus tindak pidana kriminalitas di wilayah hukum Jakarta Barat. Dari rincian kasus tindak pidana tersebut, diantaranya adalah kasus perjudian, penipuan, penggelapan, curanmor, begal, pencabulan anak di bawah umur, dan kekerasan dalam rumah tangga. Dari pengungkapan kasus di atas, petugas berhasil mengamankan 254 orang tersangka dengan berbagai barang bukti, alat maupun hasil kejahatan. Sementara untuk kasus kejahatan tindak pidana narkotika sebanyak 557 kasus berhasil diungkap Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Selain berbagai barang bukti narkotika dan psikoterapika, sebanyak 738 tersangka berperan sebagai kurir, pengedar, bandar, dan pengguna berhasil diamankan dengan rincian 2 tersangka merupakan WNA dan 733 lainnya merupakan WNI. Dari kasus kejahatan narkotika di masa pandemi COVID-19, khususnya di masa PSBB, diberlakukan di mana banyaknya tempat hiburan malam yang tutup, kasus peredaran narkotika tahun ini diklaim menurun dibanding tahun lalu. Hal ini terjadi lantaran para pelaku kejahatan narkotika merubah pola atau modus operandinya, yakni dengan tidak lagi menggunakan tempat hiburan malam untuk bertransaksi melainkan menggunakan tempat lain seperti apartemen, hotel, dan lokasi publik yang sifatnya home session. Itu ada dalam tahun 2020 itu ada 142 kasus. Yaitu diantaranya ada senjata tajam, ada 9 kasus perjudian, 15 senpi, senjata api, 7 pengeroyokan, 13 persetubuhan terhadap anak, penggelapan, penipuan ada 11, pencurian dan pemberatan 19, KDRT 1, ancaman kekerasan 2, penganiayaan atau 351 KUHP 4. Nanti mungkin data-data saya serahkan ke rekan-rekan saja biar lebih mudah. Kita mengamankan tersangka 254 orang, laki-laki 235 orang, perempuan 16 orang, WNI 250 orang, WNA 4 orang. Barang bukti yang berhasil kita amankan di Satreskrim itu ada senjata api 4 buah, kemudian peluru 287 butir, senjata tajam, komputer, motor, mobil, dan sebagainya. Nanti data yang saya sampaikan. Kemudian untuk Sat Narkoba berhasil mengungkap 557 kasus penyalahgunaan narkoba. Sabu kita berhasil mendapatkan 52 kg, kemudian ganja 664,5 kg, pil ekstasi 12.317 butir, kemudian narkotika atau obat-obatan golongan 4 5.431 butir, tembakau gorila 11.539,6 gram. Kemudian ada bahan-bahan kimia untuk pembuatan tembakau gorila itu ada 2.562 gram. Kemudian obat-obatan berbahaya
48.048 gram. Jumlah tersangka yang berhasil kita amankan 735 orang, terdiri dari laki-laki 699 orang, perempuan 36 orang, itu WNI-nya 733 orang, WNA-nya 2 orang, dan ada produsen yang kita amankan 6 orang, kemudian pengedar 689 orang, penggunanya 40 orang. Jadi rekan-rekan, kalau dilihat dari perspektif pengungkapan tindak pidana narkoba, memang jumlahnya kalau dibandingkan di tahun 2019 ya, itu total laporan polisi yang ditangani ada 892 kasus. Di tahun ini ada 557 kasus, artinya ada penurunan. Tapi kalau dari jumlah barang bukti juga demikian, ada penurunan di sabu-sabu, di ekstasi, tapi ada peningkatan di barang bukti ganja. Jadi ganja itu di tahun sebelumnya itu ada 39 kg, hampir 40 kg. Di tahun ini memang kita kebetulan banyak buka peredaran ganja ya, sampai 664 kg. Ada nggak korelasinya dengan tempat hiburan ditutup? Ini masih harus kami dalami, karena kalau dari yang kami ungkap terjadi perubahan modus operandi penggunaan dan peredaran narkoba selama pandemi. Jadi beberapa hasil ungkapan kami itu tidak lagi di tempat hiburan, tetapi banyak yang melakukan aktivitas-aktivitas di apartemen, di hotel, sifatnya itu home session begitu. Jadi ada perubahan modus operandi, namun kalau kami lihat dengan kacamata atau titik pivotnya itu kita sedang menghadapi pandemi, menurut kami angkanya tetap signifikan, cukup banyak tetap, karena tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kapolres, rata-rata 1 hingga 2 orang setiap hari itu yang diamankan terkait penyalahgunaan narkoba. Terima kasih. Jadi kalau